Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja setiap-tiapnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu melintaslah Tuhan. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecah-mecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah angin sepoi-sepoi basah. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datang suara kepadanya, "Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja setiap-tiapnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak puji dia. Elia pergi dari sana. Puji Tuhan, silahkan duduk. Di dalam pasal 19 ayat 1 sampai dengan ke-8, ketakutan yang menguasai Elia menyebabkan dia pergi ke padang gurun, dan dikatakan bahwa ia sampai ke Horeb, gunung Allah atau gunung Sinai. Di gunung Sinai, Elia menempati sebuah goa dan bermalam di sana. Dia berpikir, dengan adanya saya di dalam goa, maka saya akan selamat. Tidak akan mengalami penganiayaan. Tidak akan mengalami hal yang menyakitkan saya, yaitu dibunuh oleh Isabel. Tetapi pada saat dia berada di dalam gua, ayat yang ke-9, datanglah firman Tuhan kepadanya, "Elia, apakah kerjamu di sini?" Allah bertanya kepada Elia, "Elia, apa kerjamu di sini?" Mengapa Allah bertanya demikian? Sebab Elia adalah seorang nabi. Seorang nabi artinya seseorang yang dipilih oleh Allah untuk
menyampaikan berita yang dari Allah kepada orang-orang. Seorang nabi hanya boleh menerima firman yang daripada Tuhan. Dia tidak boleh menyimpan di dalam hatinya berita-berita dari orang lain. Dia tidak boleh menerima berita-berita dari nabi-nabi palsu. Pokoknya seorang nabi harus menyampaikan berita yang dari Allah kepada orang lain. Seorang nabi harus dengan jujur memberitakan apa yang Tuhan firmankan. Artinya, dia tidak boleh menambahi, dia tidak boleh mengurangi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dirinya. Seringkali kita mendengar seseorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan apa adanya, sesuai dengan yang ada di dalam Alkitab. Tetapi sering orang yang mendengarnya tersinggung dengan pemberitaan firman tersebut. Orang yang mendengarnya menjadi marah karena pemberitaan tersebut. Orang tersebut berkata, dia menunjukkan firman itu kepada saya. Dia memberitakan firman itu karena saya ada masalah. Dia menyampaikan firman itu karena memang ada sesuatu yang tidak enak di dalam dirinya, dan dia kemukakan pada saat dia memberitakan firman Tuhan. Jadi dengan demikian, pada saat ini di akhir zaman, ada berita-berita yang didengarkan oleh umat hanya sekedar untuk menyenangkan telinga, hanya untuk menghibur jemaat, hanya untuk membuat jemaat supaya bersukacita dengan sang pembawa berita. Dan di akhir zaman ini, begitu banyak orang-orang yang datang. Dia pergi ke utara, selatan, barat, dan timur hanya sekedar mendengarkan firman yang menghibur dirinya, menyenangkan hatinya, menyukakan hatinya. Tetapi pada saat firman yang sesuai dengan firman yang ada di dalam Alkitab, menjadi tersinggunglah dia, menjadi marahlah dia, karena firman yang disampaikan apa adanya. Demikian juga saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berfirman kepada Elia, apa kerjamu di sini, Elia? Engkau sebagai seorang nabi yang harus menyampaikan firman-Ku kepada orang Israel. Engkau seorang nabi yang harus menyampaikan kebenarannya kepada orang-orang yang hidupnya tidak benar di hadapan-Ku. Seringkali juga orang yang mendengar firman Tuhan, yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan, lalu dia mendengar firman Tuhan tentang kebenaran, dia akan berkata, itu pemberita firman Tuhan sentimen terhadap saya, karena dia menyampaikan firman Allah yang memang sepertinya itu untuk diri saya. Tetapi jelas bahwa firman yang harus disampaikan oleh Nabi Elia adalah firman yang seutuhnya berasal dari Tuhan. Firman yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Di dalam kitab Wahyu, terkutuklah orang yang menambah-nambahkan firman, yang mengurangi firman. Oleh sebab itu, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengeceknya. Seperti jemaat di Berea, ketika mereka mendengar firman Tuhan lalu mereka bersekutu,
Mereka kembali memperhatikan apa yang diberitakan itu benar atau tidak, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Inilah yang diperlukan oleh orang Kristen di akhir zaman. Mereka bukan hanya mendengar, tetapi harus mempelajari kebenaran firman itu. Sebab dengan mengetahui kebenaran, maka firman itu, kebenaran itu akan membebaskan setiap orang yang mengetahui kebenaran dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita perhatikan Yeremia pasal 20. Demikian dikatakan dalam kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Engkau telah memujuk aku ya Tuhan, dan aku terbujuk. Engkau terlalu kuat bagiku. Engkau berhasil. Aku menjadi tertawan sepanjang hari. Mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, aku harus berteriak, berseru, kekerasan, kehancuran. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Bila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau berbicara lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Yeremia dicela oleh bangsa Israel karena dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yeremia dicela oleh bangsa Israel, dicemooh oleh bangsa Israel, karena Yeremia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Yeremia berupaya bagaimana supaya dia memberitakan firman Tuhan dengan ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi, supaya orang yang mendengarnya menjadi orang yang menyukai Yeremia. Supaya orang yang mendengar firman Tuhan senang terhadap Yeremia. Tetapi apa yang Yeremia katakan? Kita perhatikan kembali Yeremia pasal 20 ayat yang ke-9. Bila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau berbicara lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ketika seorang nabi berupaya memberitakan firman Tuhan sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keadaan orang yang mendengarkan, dikatakan oleh Yeremia, seperti api yang menyala di dalam kehidupanku. Artinya seorang nabi yang benar, seorang pemberita Tuhan yang benar, pada saat dia ingin menyampaikan firman Tuhan untuk kesenangan umat, untuk sukacita yang akan dia bagikan kepada umatnya, Yeremia katakan, seperti api yang menyala di dalam diriku. Artinya tidak akan ada damai sejahtera di dalam seorang hamba Tuhan. Tidak akan ada ketenangan di dalam diri seorang hamba Tuhan ketika dia menyampaikan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang dia tambahi, yang dia kurangi untuk menyenangkan orang yang mendengar. Ada satu prinsip dalam kehidupan seorang nabi. Suka atau tidak suka di dalam dirinya, dia harus menyampaikan kebenaran. Orang yang mendengar
atau tidak marah, dia harus menyampaikan kebenaran. Dia ditinggalkan oleh orang yang mendengarnya, dia tetap harus menyampaikan kebenaran. Sebab setiap kali dia memberitakan firman Allah, dia harus bertanggung jawab kepada Allah yang memberi berita kepada dirinya. Jadi dengan demikian dapat kita katakan betapa seorang nabi Tuhan, seorang pemberita Injil harus menyangkal dirinya, harus mengosongkan dirinya, harus merendahkan dirinya, dan firman itulah yang harus dia tinggikan. Berita itulah yang harus dia sampaikan. Pada akhir zaman ini akan terjadi berita-berita yang keluar dari firman yang sesungguhnya, dengan maksud untuk menarik mereka bukan kepada Tuhan, tetapi kepada ilah-ilah dan para nabi-nabi palsu. Tuhan berkata kepada Elia, "Elia, apa kerjamu di sini?" Perhatikan ayat yang ke-10. Jawabnya, "Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Allah berfirman kepada Elia, "Elia, apa kerjamu?" Artinya, Allah berbicara, "Elia, sekarang kamu sedang ngapain?" Tetapi Elia menjawabnya, "Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam." Kemudian di bagian terakhir dikatakan, "Mereka berusaha mencabut nyawaku." Allah berbilang, "Elia, apa kerjamu?" Tapi Elia berkata, "Aku giat bekerja di hari yang sudah lalu." Artinya Elia mengukakan dirinya di hadapan Allah. "Allah, aku adalah seorang yang berjasa. Aku seorang yang mengorbankan hidupku supaya banyak orang percaya kepadamu. Tetapi mengapa pada saat ini orang-orang mau mencabut nyawaku dan engkau diam saja?" Artinya Elia sudah bekerja untuk Tuhan dan dia minta kepada Tuhan supaya membalas apa yang sudah dia kerjakan. Elia berkata, "Seharusnya Allah berhutang budi kepadaku karena aku memberitakan firman Tuhan, karena aku melakukan pekerjaan Tuhan, karena aku melayani Tuhan. Seharusnya Tuhan berhutang budi kepadaku. Jika aku sudah menolong Tuhan memberitakan firman-Nya, sewajarnya pada saat ini Tuhan menolong aku, karena aku akan dibunuh oleh Isabel." Jadi pada saat ditanya, "Elia bekerja di sini?" Elia berkata, "Aku sudah melakukan yang terbaik untukmu di masa yang telah lalu. Aku akan dibunuh oleh Isabel." Dengan kata lain, Elia tidak menjawab pertanyaan Allah dengan baik. Allah berkata, "Apa kerjamu di sini sekarang ini?" Elia berbicara tentang masa lalu.
Saudara, kadang-kala manusia, pengikut-pengikut Kristus, berbicara tentang masa lalu, bukan masa kini. Aku dulu berjasa untuk pekerjaan Tuhan. Aku dulu rajin memberitakan firman Tuhan. Aku dulu rajin berdoa. Aku dulu rajin menyembah Tuhan. Aku dulu rajin baca Alkitab. Yang Allah tanyakan bukan dulu, tetapi sekarang ini apa yang sedang engkau lakukan. Elia berkata, orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Elia berkata demikian, dia masuk, hai Allah, mengapa engkau membiarkan orang-orang Israel meninggalkan engkau? Mengapa orang Israel membunuh nabi-nabimu? Seakan-akan Elia berkata, aku sudah melayani dengan segenap hatiku. Aku sudah mengeluarkan seluruh kemampuanku. Tapi kenapa engkau membiarkan orang Israel meninggalkan engkau? Mengapa engkau membiarkan orang Israel merobohkan mesbah-mesbahmu? Saudara, ketika Elia menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel, ketika Elia memberitakan firman Tuhan kepada orang Israel, firman yang ditaburkan itu seharusnya setiap orang yang mendengar firman itu melakukannya. Jadi dengan demikian, Israel meninggalkan Tuhan. Israel merobohkan mesbah-mesbah Tuhan. Kenapa? Mereka mengambil jalannya masing-masing. Artinya Tuhan memberitakan firman lewat nabinya. Tuhan memberitakan kebenaran lewat nabinya. Tetapi setiap orang yang mendengar mempunyai hak untuk menerima atau tidak menerima firman itu. Dengan kata lain, keselamatan di dalam diri seseorang ditentukan oleh orang itu sendiri. Apakah dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat atau tidak. Allah tidak memaksakan firman-Nya. Allah tidak memaksakan keselamatan yang diberitakan kepada setiap orang. Tetapi setiap orang mendengar harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Orang yang mendengar harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia dengarkan. Ketika dia mendengar firman Allah, tetapi tidak mau hidup sesuai firman Allah, maka firman itu akan menghakimi dia. Apa yang dia tabur akan dia tuai. Jadi dengan demikian, jawaban Elia dalam ayat yang ke-10 seakan-akan berkata, Allah tidak menolong kehidupannya. Allah tidak menjaga orang Israel supaya mereka tetap di dalam Tuhan. Pertolongan Allah sebenarnya gak usah kita cari. Sebab ketika hidup sesuai dengan firman Allah, maka firman itu akan menolong kehidupan kita sendiri. Pertolongan daripada Allah tidak usah kita terus berseru, Allah tolong, Allah tolong, Allah tolong saya. Sebab pada saat kita hidup sesuai dengan firman Allah, di sana firman Allah bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada masalah yang akan datang kepada kita. Sebab kita hidup di dalam kebenaran. Seseorang minta tolong kepada Allah karena dia tidak hidup di dalam kebenaran.
Dan akibat hidup tidak dalam kebenaran, dia akan mengalami permasalahan hidup. Jadi permasalahan hidup, berserunya seseorang kepada Tuhan minta pertolongan karena dia hidup tidak di dalam kebenaran. Sehingga ketika dia hidup tidak di dalam kebenaran, ada firman yang menghakimi dia. Apa yang dia tabur akan dia tuai. Pada saat dia hidup tidak di dalam kebenaran, akan ada satu kuasa yang akan menghancurkan kehidupannya. Pertolongan Allah senantiasa datang dalam kehidupan kita. Ketika apa? Kita melakukan firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan ayat yang ke-11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu melintaslah Tuhan. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecah-mecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa. Tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api. Tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Sesudah api itu datanglah suara hembusan yang lembut. Ketika Elia mendengarnya, ia menjelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Ayat 11 bagian B yang mengatakan angin besar kuat, yang mengatakan tentang api, gempa bumi. Semua itu dikerjakan oleh Allah. Semua Allah yang melakukan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ayat 11b sampai ayat yang ke-12, Allah kembali menunjukkan kepada Elia, inilah aku, Allah yang bisa melakukan perkara besar. Inilah aku, Allah yang maha kuasa. Inilah aku yang berkuasa atas alam semesta. Inilah aku yang bisa melakukan mukjizat. Dan melalui karya Allah ini berkata kepada Elia, Elia, bukan aku tidak memperhatikan permasalahanmu. Bukan aku tidak mempedulikan masalahmu. Tetapi engkau harus sadar bahwa engkau memiliki Allah yang hidup. Engkau harus sadar engkau memiliki Allah yang maha kuasa. Dengan kata lain, Elia, permasalahanmu sangat kecil di hadapanku. Bagaikan sebutir pasir di tepi laut. Tetapi Elia membesar-besarkan masalah yang kecil di hadapan Tuhan. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita membesar-besarkan permasalahan yang kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita berseru-seru kepada Allah. Dan kita terus memohon kepada Allah supaya Allah menyatakan kuasanya. Allah menyatakan kehadirannya. Allah menyatakan pertolongannya bagi kita. Karena bagi Allah permasalahan yang kita hadapi itu bagaikan sebutir pasir di tepi laut. Tetapi kita menganggap seperti sesuatu yang sangat besar, yang akan menghancurkan kehidupan, yang akan merusak kehidupan, yang akan membinasakan kehidupan kita, yang akan membawa kita pada kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Kita seringkali beranggapan seperti itu. Kita seperti bangsa Israel yang melihat Goliat di depannya. Kita seperti bangsa Israel yang terus terfokus kepada Goliat yang besar. Padahal kita mempunyai
Allah yang luar biasa. Padahal kita mempunyai Allah yang sudah menolong kehidupan kita. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tangan Allah selalu terulur untuk menolong kita semua. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bagaikan biji mata Allah. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah selalu beserta dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita berkekurangan. Sebab Dia adalah Gembala yang baik. Hanya yang jadi masalah kita seringkali membesar-besarkan permasalahan yang kecil di hadapan Allah. Dan tidak tertutup kemungkinan permasalahan yang kecil terjadi dalam kehidupan kita. Kita besarkan, dan kita ceritakan kepada orang lain. Jika kita berbuat demikian, tentu ini adalah yang dinamakan kita mempermalukan Allah di hadapan orang-orang lain. Kita berkata, Allahku hebat, Allahku dahsyat, Allahku memelihara, Allahku mencukupkan segala kebutuhanku. Tetapi ketika masalah kecil datang kepada kita, kita berbicara pada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka akan berkata, bukankah engkau menyembah pada Allah yang hidup? Bukankah engkau berkata dan bersakti, pernah engkau berkata kepada aku menyembah Allah yang Maha Kuasa? Perhatikan, pada saat kita membesar-besarkan masalah yang ada dalam diri kita kepada orang yang tidak mengenal Allah, berarti kita menyepelekan Allah di hadapan orang yang tidak mengenal Allah. Berarti kita merendahkan hakikat Allah di hadapan mereka. Berarti kita mempermalukan Allah di hadapan orang-orang lain. Yang seharusnya kita meninggikan Dia, yang seharusnya kita menyanjung Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Tetapi karena permasalahan yang kecil, justru yang kita lakukan adalah mempermalukan Allah. Seperti Elia yang menjawab pertanyaan Tuhan, yang di dalam jawaban Elia tersirat pengertian Allah tidak memperhatikan kehidupannya. Allah tidak menolong kehidupannya. Di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan 12, Allah ingin menunjukkan kepada Elia, seakan-akan Elia tidak cukup melihat kehadiran Allah ketika Elia mempersembahkan korban di Gunung Karmel, lalu korban itu dijilat oleh api yang daripada Tuhan. Artinya, Elia merasa tidak cukup Allah menyatakan dirinya ketika Allah dengan apinya itu memakan korban persembahan. Artinya Elia tidak memiliki keyakinan untuk hal-hal yang lain, bahwa Allah bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita seperti Elia. Kemarin saya katakan, permasalahan yang datang dalam kehidupan kita anggap sesuatu yang sangat besar bagi kita. Permasalahan itu akan menentukan mati hidupnya kita.
Permasalahan itu kan mematikan bisnis kita. Permasalahan itu kan merusak keluarga kita. Permasalahan itu kan merusak masa depan kita. Yang harus kita lakukan, ketika ada masalah, jadikan masalah itu semakin mengecil dan mengecil. Bukan membesar-besarkan masalah, tetapi membuat masalah itu menjadi kecil. Dengan cara apa? Lihat Tuhan, cari Tuhan yang sudah hidup di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan ayat yang ke-14. Ayat 13, bagian B. Datanglah suara kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja, dan seterusnya. Allah bertanya kepada Elia untuk yang kedua kali. Allah berharap mujizat yang sudah Allah kerjakan, perkara ajaib yang sudah Allah kerjakan, menjadikan Elia sadar siapa Allah yang disembah. Menjadikan Elia sadar supaya dia tidak berada dalam ketakutan. Tetapi ayat yang ke-14, Elia kembali menjawab pertanyaan Allah seperti ayat yang ke-10. Artinya hati dan kehidupan Elia dipenuhi dengan permasalahan yang dianggap besar, sehingga apapun yang Allah kerjakan tidak masuk di dalam hatinya. Jadi perhatikan, pada saat kehidupan kita membesar-besarkan masalah, hati kita dipenuhi dengan masalah yang kita besarkan, firman tidak akan mendapat tempat di dalam hati kita. Apapun yang Allah kerjakan tidak akan ada tempat di dalam hati kita. Inilah yang dinamakan dengan orang Kristen yang bebal. Sekalipun Allah sudah menolong kehidupannya, sekalipun Allah sudah mengerjakan perkara ajaib di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak mau menerima kenyataan bahwa Allah yang disembah, Allah yang hidup. Dia tidak mau menerima kenyataan bahwa Allah pernah menolong kehidupannya. Dia tidak mau menerima kenyataan bahwa Allah menyelamatkan kehidupannya. Allah menyelamatkan usahanya, Allah menyelamatkan keluarganya, Allah menyelamatkan rancangan dalam kehidupannya. Dengan kata lain, kehidupan demikian adalah kehidupan yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Seakan-akan dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dan dia selalu mengharapkan mujizat. Dia selalu mengharapkan perkara besar Allah kerjakan di dalam dirinya. Saudara, jika kita terus-terusan menuntut Allah untuk menyatakan kuasa yang besar dan hebat, itu menandakan kita kurang beriman kepadanya. Itu menandakan bahwa kita kurang menyadari bahwa setiap saat Allah bekerja dalam kehidupan kita. Ayat 13, Allah berkata, apakah kerjamu di sini, Elia? Maksud Allah, Elia, sadarlah. Engkau di dalam gua hidup dalam kesia-siaan. Engkau ada di dalam gua tidak melakukan firman-Ku. Engkau di dalam gua tidak bekerja sesuai dengan perintah-Ku.
Tetapi Elia tidak menyadari hal tersebut. Seringkali saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, berbagai peristiwa alam terjadi di sekeliling kita. Namun kita tidak memiliki kesadaran bahwa Allah sedang bekerja. Seringkali dalam kehidupan kita tidak sadar kejadian-kejadian yang menimpa kehidupan kita merupakan turut campur Allah membentuk kehidupan kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa pertolongan Allah datang kepada kita tanpa kita sadari. Tapi kita menuntut segala sesuatu yang luar biasa dan hebat dari Allah. Perhatikan ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu kepada gurun Damsyik. Allah sudah 2 kali bertanya kepada Elia, ayat 9 dan ayat 13. Tetapi Elia tidak menanggapi pertanyaan Allah dengan benar. Akhirnya Allah berfirman, pergilah, kembali pada jalanmu kepada gurun Damsyik. Di sini Allah mulai dengan tegas berkata, Elia, engkau salah fokus dalam kehidupanmu. Engkau sudah berjalan tidak sesuai dengan firman-Ku. Engkau sudah tidak hidup sesuai dengan firman-Ku. Allah berkata, pergilah, kembali ke jalanmu. Kembali kepada identitasmu. Kembali kepada destinimu. Kembali kepada apa yang sudah kutentukan dalam kehidupanmu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang ada di tempat ini memiliki identitas. Setiap kita yang ada di tempat ini memiliki destiny atau panggilan Tuhan. Baik itu sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai orang anak, sebagai karyawan, entah guru, entah pekerja, dan lain-lain. Itu adalah destiny yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, yang Allah percayakan bagi kita. Itu adalah identitas yang Allah berikan kepada kita. Terhadap segala sesuatu yang sudah Allah tentukan dalam kehidupan kita, kita harus fokus terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita fokus terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita, tidak tertutup kemungkinan ada sesuatu yang berupaya untuk mengganggu kita. Masalah-masalah kehidupan mengganggu kehidupan kita. Seringkali karena masalah ini datang, identitas kita terganggu dan kita meninggalkan identitas kita yang sudah Tuhan tetapkan. Misalnya, identitas kita sebagai seorang suami harus mengasihi istri. Tapi karena istri tidak sempurna, karena istri banyak kekurangan, karena istri berbuat salah, karena istri tidak bisa mengatur rumah tangga, kemudian identitas kita sebagai suami yang harus mengasihi istri. Melihat yang demikian, kita berlaku kasar terhadap istri. Atau dengan kata lain, kita menyiksa istri, memarahi istri, mengumpat istri, mempermalukan istri di hadapan orang lain. Itu artinya kita tidak fokus kepada identitas kita sebagai seorang suami. Istri ditempatkan memiliki identitas sebagai istri yang harus tunduk kepada suami. Tapi karena suami tidak bekerja, suami tidak mendatangkan uang dengan banyak, suami mungkin kekurangan dalam memimpin sebuah rumah tangga, lalu istri mulai
tidak menghormati dia. Mulai mengata-ngatai sebagai suami yang tidak berguna. Mulai mengata-ngatai sebagai suami yang tidak mau bekerja. Mulai mengata-ngatai suami sebagai suami yang tidak bertanggung jawab kehidupan keluarga. Itu namanya istri yang tidak fokus kepada identitas terhadap panggilan Tuhan dalam sebuah rumah tangga. Orang tua tidak fokus sebagai orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya mulai membandel, ketika anak-anaknya mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati orang tua, seharusnya orang tua mengasihi anak-anaknya. Kita orang tua mulai berlaku kasar terhadap anak-anaknya. Orang tua mulai menceritakan keburukan anak-anaknya kepada para tetangga. Orang tua mulai menceritakan keburukan anak-anaknya kepada keluarga yang lain. Itu namanya kepala keluarga atau orang tua yang tidak fokus kepada perintah Tuhan. Seorang anak yang harusnya menghormati orang tua, namun dia berlaku kasar terhadap orang tua. Dia menjelek-jelekan orang tua, menjelek-jelekan nama orang tua di hadapan orang-orang lain. Itu artinya seorang anak yang tidak fokus terhadap panggilannya dalam sebuah keluarga. Beberapa hari yang lalu kita mendengar seorang anak nekat membunuh ayahnya dan neneknya, melukai ibunya. Itu artinya anak sedang tidak fokus sebagai anak yang harus menghormati orang tua. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, apapun permasalahan dalam kehidupan kita, tetaplah fokus kepada apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita seperti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kehidupan yang terfokus kepada panggilan Tuhan, maka dia akan bisa hidup jauh dari permasalahan. Maka dia akan menjadi orang yang sanggup mengatasi permasalahan kalau permasalahan itu diizinkan datang kepada dirinya. Yesus adalah pribadi yang fokus terhadap panggilan Allah. Sampai dia mati di kayu salib, dia tetap menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, supaya orang-orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam keluarga kita masing-masing memiliki posisi yang ditetapkan oleh Allah. Kerjakanlah semua itu dengan baik dan benar. Itu adalah fokus kita terhadap ketentuan Allah. Kalau kita menjadi seorang pekerja di kantor atau di tempat lain, fokuslah kepada pekerjaan kita. Berlakulah jujur ketika kita bekerja di kantor. Misalnya, kita disuruh pergi ke satu tempat mengendarai motor atau mengendarai mobil. Kemudian ketika kita mengisi bahan bakar minyak, Pertalite lah, Pertamax atau apa, kita isi di kendaraan kita 10 liter. Tapi kita bilang ke kantor, kita isi bensin 15 liter. Itu artinya kita tidak hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita tidak fokus kepada panggilan Tuhan. Kebohongan dalam rumah tangga antara suami dan istri artinya tidak fokus kepada destiny atau panggilan Tuhan. Kebohongan orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, itu artinya tidak fokus terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupannya.
Mari saudara, apa yang Tuhan katakan kepada kita, kerjakanlah. Itu namanya kita fokus kepada firman Tuhan. Ketika kita fokus kepada firman Tuhan, Allah bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan kita. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan pada Engkau Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus fokus terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing maupun di mana Tuhan menempatkan kami, baik sebagai seorang pekerja, seorang pedagang. Biar kami fokus terhadap panggilan Tuhan. Kami bekerja dengan giat, bekerja dengan jujur, dan melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.